Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Agung. Di sini kami akan menjelaskan presentasi alokasi sumber daya. Di sini mata kuliah pengelolaan proyek sistem informasi. Nama anggota kelompok kami, di sini saya sebagai Agung Firmanto, yang kedua AC Awaludin, ketiga Dikita Farel, keempat Koko Sugiatno. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh AC Awaludin untuk slide selanjutnya. Oke, pengertian alokasi sumber daya dan pertukaran biaya waktu. Yang pertama, alokasi sumber daya adalah proses keputusan atau pemilihan di mana organisasi mengidentifikasi sumber daya apa yang tersedia, dan untuk proses produksi dan distribusi apa yang mereka disediakan. Penganggaran adalah proses alokasi sumber daya penting bagi kebanyakan organisasi. Yang kedua, pertukaran biaya dan waktu adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk mempercepat waktu pelaksanaan proyek dan menganalisis pengaruh waktu yang dapat dipersingkat dengan penambahan biaya terhadap kegiatan yang bisa dipercepat kurun waktu pelaksanaannya sehingga dapat diketahui proses pengolahan data proyeknya. Lanjut, resource allocation atau alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah alokasi dengan proses keputusan atau pemilihan di mana organisasi mengidentifikasi sumber daya apa yang tersedia dan proses produksi dan distribusi apa mereka sediakan. Penganggaran adalah proses alokasi sumber daya penting bagi kebanyakan organisasi. Resource allocation terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama time cost trade-off, 2 resource leveling, 3 scheduling to specific resource constraints. Untuk time cost trade-off, yaitu metode analisis yang digunakan untuk mempercepat waktu penyelesaian proyek dengan cara kompresi jadwal untuk mendapatkan proyek yang lebih menguntungkan dari segi waktu atau durasi dan biaya. Untuk resource leveling adalah suatu proses untuk meminimalisasi fluktuasi penggunaan resources per hari selama proyek berlangsung. Untuk scheduling to specific resource constraint adalah untuk mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu yang telah ditentukan agar dapat memenuhi batas waktu yang telah ditentukan. Time cost trade-off dibagi menjadi 2 bagian biaya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dipisahkan dan dikenali secara langsung serta digunakan untuk memproduksi satuan output. Dan biaya tidak langsung adalah biaya gabungan atau biaya overhead untuk semua satuan output yang telah diproduksi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Koko Sugiatno. Grafik total project cost. Ada 2 jenis biaya yang terkait dengan proyek. Ada biaya langsung. Ini adalah biaya yang berhubungan dengan aktivitas individu. Biaya langsung meningkat jika kegiatan dipercepat. Kami perkirakan biaya pertukaran waktu untuk aktivitas individu dengan fungsi linear hanya 2 poin. Diperlukan untuk menentukan pendekatan linear, titik percepatan dan titik normal. Hal ini digambarkan pada grafik di bawah ini. Cost log kemiringan atau kemiringan biaya sama dengan crash cost dikurangi normal cost, lalu dibagi dengan normal time dikurangi crash time. Lanjut. Kemiringan dari 2 garis waktu biaya mengukur kenaikan biaya per unit adalah waktu dan dapat didefinisikan sebagai berikut. Kemiringan biaya sama dengan biaya dipercepat dikurangi biaya normal lalu dibagi waktu normal lalu dikurang waktu dipercepat.
Yang kedua, selain biaya langsung, ada biaya tidak langsung yang terkait dengan suatu proyek. Biaya ini tidak tergantung pada aktivitas tertentu dan umumnya merupakan biaya atas dan biaya sewa peralatan, seperti grafik di bawah ini. Biaya tersebut biasanya meningkat dengan durasi proyek. Ketika biaya ini linear, total proyek biaya menunjukkan perilaku yang digambarkan pada gambar di atas. Selanjutnya akan saya lempar untuk Mas Agung untuk membacakan slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal dan pembahasan alokasi sumber daya. Di sini ada aktivitas A 1,2, B 1,3, C 2,3, D 2,5, E 3,4, F 3,5, G 4,6, H 5,6. Di sini aktivitas A waktu 4 biaya 210, waktu 3 biaya 280, biaya kemiringannya 70. B 8 400, 6 560, biaya kemiringan 80. Yang C waktunya 6, biayanya 500, waktunya 4, biayanya 600, biaya kemiringannya 50. Yang D waktunya 9, biayanya 540, waktunya 7, biayanya 620, biaya kemiringannya 40. Yang E waktunya 4, terus biayanya 500, waktunya 1, biayanya 1100, jumlah biaya kemiringannya 200. Yang F waktunya 5, biayanya 150, waktunya 4, biayanya 240, biaya kemiringannya 90. Yang G waktunya 3, biayanya 150, yang jika dikeraskan 3 150 dan tidak ada. Yang H waktunya 7, biayanya 600, waktunya 6, biayanya 750, biaya kemiringan 150. Biaya tidak langsung yang terkait dengan proyek yang ditetapkan sebesar Rp130.000 per hari. Proyek adalah dijadwalkan menggunakan sumber daya normal. Di sini ada metode CPM, diagram Ford. Di sini dari 1 ke 2, terus 1 ke 3, 2 ke 3, terus selanjutnya 2 ke 3, 3 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6, 5 ke 3. Menjadwalkan menggunakan sumber daya normal. Jadwal normal resource aktivitas durasi proyek ketika 22 hari, biaya langsungnya 3.050, biaya tidak langsungnya 2.860, jalur kritisnya ACFH. Jika proyek akan selesai dalam waktu 22 hari, salah satu kegiatan sepanjang jalur kritis harus dipercepat. Aktivitas C di sini menunjukkan aktivitas yang bisa dikeraskan. Langkah pertama di sini durasi proyek 22 hari, biaya langsungnya 3.050, biaya tidak langsungnya 2.860, total biaya 5.910, jalur kritisnya ACFH. Selanjutnya jadwal normal resource. Di sini ada aktivitas C dengan durasi 7, 4, 10, 4, 10, 0. Langkah kedua di sini ketika durasi proyek sudah 21 hari, biaya langsungnya 3.100, biaya tidak langsungnya 2.760, total biaya 5.860. Jalur kritisnya ACFH. Di sini ada jadwal normal resource 2, aktivitas C yang dikeraskan menjadi 6, 4, 10, 4, 10, 0. Langkah ketiganya, durasi proyek 20 hari, biaya langsungnya 3.150, biaya tidak langsungnya 2.650, total jumlah biayanya 5.800, jalur kritisnya ADH, ACFH, BFH.
Jadwal nominal resource 3. Di sini ada aktivitas D dan F. Aktivitas D ini 9, 4, 13, 8, 16, 3, dan F 5, 11, 16, 11, 16. Biaya langsungnya 3.420, biaya tidak langsungnya 5.340, total biaya 5.760. Jalur kritisnya ADH, ACFH, B. Langkah keempat di sini durasi proyek 19 hari, biaya langsungnya 3.280, biaya tidak langsungnya 2.510. Total biayanya 5.790. Jalur kritisnya ADH, ACFH, BF. Jadwal normal resource 4 di sini H 8, 16, 23, 16, 23, 0. Langkah kelimanya di sini durasi proyek 18 hari, biaya langsungnya 3.330, biaya tidak langsungnya 2.350, total biayanya 5.030. Jalur kritisnya ADH, ACFH, BFH. Jadwal normal resource 5. Aktivitas A dan B. A 404040, B 8082 102. Langkah keenam di sini durasi proyek setelah sekian hari 18 hari, biaya langsungnya 3.540, biaya tidak langsungnya 5.800, total biayanya 9.340. Jalur kritisnya ADH, ACFH, BFH. Biaya keseluruhannya di sini ketika yang kita dikraskan crash aktivitas C, ketika waktu 20 hari menjadi 5.800, setelah menjadi 21 hari menjadi 5.860, dan 17 durasi 17 ini A dan B menjadi 9.340. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.